Yang paling pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan hidayah dan juga kenikmatan istiqamah, yang dimana ini menjadi bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena bukti kecintaan Allah kepada hambanya bukan sekedar dia dikasih materi dunia ataupun dikasih kekuasaan. Karena materi dunia Allah berikan juga kepada Qarun, tapi Allah melaknat Qarun dengan itu. Dan Allah memberi kekuasaan kepada Fir'aun, dan Allah melaknat Fir'aun dengan itu. Tapi yang Allah tidak berikan kepada musuh-musuhnya, yang Allah tidak berikan kepada semuanya, kecuali orang-orang yang beriman, yaitu hidayah untuk bisa merasakan manisnya iman dan juga Islam. Jika seandainya kita masih belum bisa merasakan manisnya iman dan Islam, bukan berarti Islam dan iman itu tidak manis, tapi mungkin lidah kita sedang ada gangguan di dalamnya. Ya, jadi kalau orang sudah ada penyakit gangguan lidah, biasanya apapun yang dia makan itu semuanya terasa hambar. Artinya bukan apa yang dinikmati itu tidak memiliki rasa, tetapi indera perasanya sudah dicabut. Seperti itulah hati ketika tidak bisa merasakan manisnya iman dan Islam, artinya pada saat itu kemungkinan ada yang sedang terluka di hatinya atau ada penyakit yang sedang masuk di dalam hatinya. Kemudian kita selalu bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah karena perjuangan beliau dan juga pengorbanan beliau sehingga pada saat ini kita bisa keluar dari jalan kegelapan yang penuh dengan murka dan laknat Allah menuju ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah, sedikit mengulang pelajaran yang pekan kemarin kita sampaikan agar kita selalu optimis di hadapan Allah. Kita selalu percaya kepada Allah, kita selalu yakin bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Walaupun terkadang kita tidak memahami maknanya atau kita tidak mengerti maksudnya. Bahkan di surat Al-Kahfi dikisahkan berapa kali sampai 3 kali Nabi Musa ini marah dan kecewa kepada Nabi Khidir yang katanya lebih alim, lebih pintar daripada Nabi Musa. Ya, Nabi Musa kecewa, Nabi Musa marah. Ternyata apa sebabnya? Bukan karena Nabi Khidir salah atau bukan karena Allah salah dalam memilih Nabi Khidir untuk bisa didatangi oleh Nabi Musa, tapi karena Nabi Musa belum mengetahui hikmah dan juga belum mengetahui apa yang Allah sembunyikan untuk kemaslahatan Nabi Musa alaihi salam. Artinya ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita ketika kita merasa kecewa atau kita merasa putus asa, kita merasa Allah tidak adil dalam memberikan rezekinya kepada kita, itu bukan berarti semua anggapan kita benar. Bisa jadi itu disebabkan oleh ketidakpahaman kita terhadap hikmah di balik itu semua. Itu pelajaran yang kemarin, sehingga kita menyampaikan bahwa ketika doa kita tidak dikabulkan, tetaplah kita berdoa, minimal ini sebagai bukti di hadapan Allah, di hadapan para malaikat, doa saya tidak diijabah saja, yang saya inginkan tidak terwujud saja, saya masih mau berdoa. Apalagi kalau seandainya semua itu diwujudkan. Kita tidak melihat surga saja, kita ingin masuk surga, apalagi sama Allah ditampakkan surganya. Kita tidak melihat Rasulullah, sangat ingin bertemu dengan Rasulullah, apalagi kita diperlihatkan wajah Rasulullah. Kita bikin analogi kemarin bagaikan seorang pemuda yang dia tidak tahu apakah lamarannya akan ditolak atau lamarannya akan diterima, tapi dia tetap nekat melamar seorang wanita. Ini jauh lebih baik daripada orang yang melamar setelah yakin bahwa dia pasti akan diterima. Itu analogi yang kita umpamakan di pekan kemarin. Baik Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk ke pembahasan surat Al-Kahfi ayat pertama yang berbunyi alhamdulillahillazi anzala ala abdihi, ya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya. Jadi di sini Allah memuji zatnya biasanya karena kenikmatan, biasanya karena kebesaran zatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, kalau seandainya kita senang, kita disunnahkan mengucapkan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat.
Kalau kita sedang mendapatkan cobaan atau sedang merasa kesulitan, kita diberikan saran untuk mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, ya. Tapi di sini di surat Al-Kahfi Allah menyebutkan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Allah memuji zatnya karena Allah yang menurunkan Alkitab. Karena Allah yang menurunkan Al-Quran. Artinya Al-Quran ini merupakan satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya. Kenapa? Karena Al-Quran ini merupakan kalamullah, perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci. Kemudian Allah memberikan izin kepada manusia yang hinanya nggak ketulungan, yang penuh dosa, yang penuh kesalahan, yang lidahnya penuh dengan kekotoran, untuk bisa melafazkan kalimat dari Allah yang maha tinggi. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Seorang budak kerjanya duduk di pinggir jalan, tapi diberi izin untuk bisa memakai mahkota raja. Atau diberi izin untuk bisa memakai fasilitas kerajaan. Ini kenikmatan yang sangat besar. Makanya dikatakan bahwa Al-Quran ini menjadi kenikmatan yang sangat besar, karena merupakan kalamullah, perkataan Allah yang maha tinggi, yang maha suci, tapi diberikan izin kepada hamba yang sangat hina untuk bisa melafazkannya kapan saja dan di mana saja, kecuali di tempat-tempat yang tidak berkenan atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saking mulianya Al-Quran, semua yang hina apabila tertempel dengan Al-Quran, maka semuanya akan menjadi mulia. Ya, kertas yang nggak ada isinya, yang kosong, yang diinjak banyak orang, ketika sudah dituliskan Al-Quran, maka sudah tidak berani lagi orang menginjaknya. Manusia yang penuh kehinaan, yang penuh kekotoran, ketika di dalam dadanya ada Al-Quran, bahkan tingkah lakunya menjadi tingkah laku yang Qur'ani. Ketika orang melihat perilakunya, orang seperti melihat Al-Quran sebelum Al-Quran itu keluar dari lisannya, maka orang itu akan mendapat kemuliaan karena Al-Quran. Jadi kemuliaan Al-Quran bukan hanya mulia pada Al-Quran tersebut, tapi justru kemuliaan Al-Quran ikut mengajak semuanya yang mau bersentuhan dengan Al-Quran untuk menjadi mulia. Ya. Alhamdulillah di sini, ini kalimat segala puji bagi Allah di sini punya dua makna. Yang pertama, ini kalimat informasi dengan makna ketetapan, bahwasanya segala pujian itu bagi Allah. Ya. Yang kedua, ini merupakan kalimat informasi atau kalimat berita bahwa kita diperintahkan untuk selalu memuji Allah. Jadi kalimat informasi itu ada dua, atau kalimat berita itu ada dua. Ada kalimat berita sebagai satu ketetapan, ada kalimat berita yang punya makna perintah. Ya, kalimat berita seperti matahari itu terbit dari timur, itu berita. Ya, seperti ini juga segala puji itu bagi Allah, ini berita. Tapi berita di sini ada dua. Yang pertama sebagai ketetapan bahwa segala macam pujian, segala macam yang baik-baik itu semuanya pada hakikatnya punyanya Allah. Ketika kita memuji orang, pintar sekali orang ini, sebenarnya yang kita puji adalah Allah yang sudah menitipkan ilmu sama dia. Kaya sekali dia. Sebenarnya yang kita puji adalah Allah yang sudah memberikan rezeki kepada dia. Sehat sekali, kuat sekali badannya. Sebenarnya kita sedang memuji Allah yang sudah memberi kenikmatan fisik atau kesehatan fisik sama dia. Jadi ini yang pertama memiliki makna kalimat berita sebagai satu ketetapan bahwa segala kebaikan itu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, ini kalimat berita yang punya makna perintah. Segala puji bagi Allah, maka pujilah Allah. Itu makna di balik itu. Ya, jadi makna yang kedua adalah kalimat informasi berita yang memiliki makna perintah. Misalnya saya mengatakan, atau ada yang mengatakan kepada saya, Chandra rambutnya keriting. Itu kalimat berita, tapi punya makna perintah. Biar nggak keriting, coba untuk di rebonding. Ya. Atau di jalan situ ada paku. Itu kalimat berita, tapi punya makna perintah. Ya, karena sudah tahu di situ ada paku, maka jangan lewat di situ. Atau mungkin ada kalimat berita, jadi orang bodoh itu susah, atau malas belajar itu nanti akan berakibat susah di kedepan harinya, di kemudian hari. Itu kalimat berita, tapi ada perintah yang tersembunyi,
Apa itu? Agar kita selalu belajar. Biar tidak seperti itu, maka belajar. Ya. Menghadapi wanita itu susah. Nah, itu kalimat berita. Tapi ada perintah. Nah, biar nggak susah, jangan terlalu sering menghadapi para wanita. Ya. Ada ya. Bahkan para nabi pun berapa kali kalah debat dengan perempuan sampai diturunkan surat Mujadilah. Bagaimana Rasulullah itu didebat sama seorang wanita. Jadi ini maknanya kalimat berita itu ada dua. Dari kalimat alhamdulillah ini ada kalimat berita yang punya makna ketetapan, ada kalimat berita yang memiliki makna perintah. Kemudian yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memuji zatnya yang telah memberikan nikmat terbesar yaitu Al-Qur'an. Ini dari ayat pertama yang berbunyi alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Kemudian yang selanjutnya walam yaj'al lahu iwaja. Dan Allah tidak menjadikan Al-Qur'an itu bengkok atau Allah tidak menjadikan Al-Qur'an itu salah. Dari segi apa? Dari segala sisinya. Mau dari lafaznya ataupun dari maknanya. Semuanya memiliki unsur kesempurnaan. Tidak ada kesalahan sedikit pun di dalamnya. Kemudian Al-Quran adalah kitab yang lurus. Gak ada kebengkokan, gak ada kelengkungan, gak ada penyimpangan di dalamnya. Makanya dikatakan Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu selalu berada di atas, Islam itu selalu menang, Islam itu selalu tinggi, dan tidak ada yang bisa mengalahkan Islam. Kalau seandainya muncul pertanyaan, tapi berbeda dengan keadaan kaum muslimin saat ini. Kenapa orang kafir, orang yang tidak Islam, itu kelihatannya lebih hebat daripada orang Islam? Padahal tadi dikatakan di dalam kalimat tersebut, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu selalu menang. Islam itu selalu tinggi. Tapi kenapa sekarang umat Islam direndahkan? Apakah hadisnya salah? Ataukah apakah pemahamannya salah? Tidak ada yang salah sebenarnya karena kalimat dari Rasulullah bukan muslimnya, tapi Islamnya. Yang selalu tinggi itu Islamnya. Yang sempurna itu Al-Qur'annya. Adapun orang yang baca Quran, dari membacanya aja sudah banyak salahnya. Adapun orang yang memahami Al-Qur'an, banyak salahnya, tapi Al-Qur'annya tidak mungkin salah. Dari segala sisi kalau kita mau adu dengan agama yang lain atau dengan pelajaran apapun, Al-Qur'an ini selalu menang. Ya. Bahkan teori demokrasi yang sering diagung-agungkan banyak orang bahwa suara terbanyak adalah suara Tuhan, ini juga sangat mudah dikalahkan dengan Al-Qur'an. Ya, sangat mudah kita patahkan. Kenapa? Karena menurut Islam, menurut Al-Qur'an, yang banyak belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Seperti contohnya kita ingat kisah Habil dan kisah Qabil, anaknya Nabi Adam alaihi salam. Bukan karena Habil dibunuh oleh Qabil kita mengatakan Habil salah, buktinya Habil kalah. Ya. Bukan juga sebaliknya kita mengatakan Qabil yang benar, buktinya dia menang, berhasil bunuh Habil. Kemudian Nabi Ibrahim yang sendirian menghadapi Namrud. Walaupun sedikit, kita tidak bisa mengatakan Nabi Ibrahim salah. Oh, ini teori demokrasi. Yang benar adalah Namrud. Kenapa? Namrud banyak, suara terbanyak. Itu suara terbanyak, suara Tuhan. Tidak bisa seperti itu kalau menurut Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, Al-Quran tidak pernah bengkok dan tidak ada kesalahannya. Makanya kita kalau di pondok pesantren sering dikasih landasan dalam mengambil hikmah atau mempelajari Al-Quran itu, kita selalu diberikan fondasi bahwa Al-Quran itu selalu benar. Al-Quran itu merupakan sebuah jalan. Adapun akal kita yang kita gunakan untuk memahami Al-Quran, ini adalah obor atau senter yang kita gunakan untuk menerangi jalan. Apabila kita melihat di jalan yang lurus ini ada kebengkokan, atau di jalan yang mulus ini ada lubang, atau ada jurang, atau kita menganggap ada yang salah, maka yang salah bukan jalannya, yang salah bukan Al-Qur'annya, tapi yang salah adalah senter kita, cahaya kita yang kurang terang untuk kita gunakan membaca Al-Qur'an, untuk kita gunakan memahami Al-Qur'an.
Kemudian yang selanjutnya Al-Quran memberikan petunjuk kepada manusia ke jalan yang lurus. Lalu Al-Quran adalah kitab yang jelas, terang, dan gamblang memberikan peringatan kepada orang-orang kafir. Jadi di sini ada ayat yang bunyinya ba'san syadidan min ladunhu wa yubashsyiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Nah, jadi Al-Quran ini Allah turunkan sebagai peringatan tentang azab yang pedih kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. Sedangkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Al-Quran ini menjadi satu kabar gembira tentang balasan yang abadi selama-lamanya, yaitu surga. Ayat ini menunjukkan bahwa apabila kita ingin masuk surga, maka diperlukan amal soleh. Buktinya apa? Wa yubashsyiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Dan kabar gembira kepada orang yang beriman dan juga mengerjakan amal soleh. Annalahum ajran hasanah. Bahwa orang yang mengerjakan amal soleh memiliki balasan yang baik, balasan yang abadi, yaitu surga. Terus bagaimana dengan bunyi hadis bahwa la yadkhulul jannata ahadukum amaluh. Satu orang pun di antara kalian tidak masuk surga karena amalnya. Tapi dengan apa? Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu sangat betul sekali dan kita meyakini bahwa kita masuk surga dengan rahmat Allah. Tetapi rahmat Allah tidak turun serta-merta begitu saja. Rahmat Allah turun itu disebabkan oleh apa? Oleh perbuatan kita, oleh amal soleh yang kita lakukan. Jangan kita bilang, oh rahmat Allah turun ya begitu aja, sangat luas. Mau saya maksiat, rahmat Allah turun. Mau saya bikin dosa, rahmat Allah turun. Nah ini pemahaman yang harus kita salahkan. Bagaimana kita membantah itu? Dengan ayat yang ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 2 ini. Ya. Annalahum ajaran hasanah. Mereka punya balasan yang baik. Itu. Adapun tentang rahmat sebab masuk surga itu karena rahmat Allah yang begitu luas, itu memiliki makna bahwa kita masuk surga yang abadi selama-lamanya itu disebabkan oleh luasnya kasih sayang Allah. Untuk perbandingan, kalau seandainya kita masuk surga karena amalan kita, maka kita tidak boleh selamanya di dalam surga. Misalnya umur saya sampai 60 tahun, kemudian saya meninggal di usia 60, artinya saya masuk surganya cuma boleh 60 tahun. Kenapa? Karena saya solehnya cuma 60 tahun. Nah, lebih bahaya lagi kalau ini dimaknai dengan orang kafir. Kalau dia kafirnya 60 tahun, artinya kalau dia masuk neraka karena amalan keburukannya, artinya dia di dalam neraka juga 60 tahun. Kenapa? Masuk nerakanya karena amalnya. Tapi kita masuk surga itu karena rahmat Allah sehingga kita selama-lamanya di dalam surga, tidak ada batasannya, walaupun berimannya cuma 60 tahun. Itu belum dipotong lalainya, belum dipotong maksiatnya, belum dipotong usia baliknya, ya, belum dipotong tidurnya dan lain sebagainya. Dan kenapa orang yang kafir masuk neraka selama-lamanya padahal dia kafirnya mungkin cuma 30 tahun, tapi kenapa dihukum masuk neraka selama-lamanya? Karena mereka masuk neraka disebabkan oleh murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sebab turun rahmat dan murka Allah itu tidak serta-merta diberikan pada seorang hamba kecuali melalui amalan yang mereka lakukan. Kalau mereka melakukan amalan yang dibenci Allah, perbuatan yang dibenci Allah, maka itu menjadi sebab turunnya murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mereka melakukan amalan yang dicintai oleh Allah, maka ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi intinya di ayat kedua ini ya tentang Allah tidak menjadikan Al-Qur'an ini salah jika kita menemukan ada yang salah di dalam Al-Qur'an, artinya bukan Al-Qur'an yang salah tetapi kita yang kurang bisa memahami apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Baiklah Bapak Ibu, untuk yang selanjutnya adalah kita lanjut ke yang selanjutnya. Al-Quran ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, walaupun turunnya kepada Nabi Muhammad, tapi diturunkan untuk siapa? Bukan hanya untuk Nabi Muhammad secara pribadi, tapi juga untuk seluruh umatnya. Sebagai renungan tentang maha luasnya Allah dalam menyayangi hambanya. Jadi Allah turunkan Al-Quran ini sebagai bukti bahwa
kasih sayang Allah itu sangat luas untuk hambanya. Lalu Al-Quran ini merupakan kalamullah, perkataan Allah. Jadi perkataan itu ada dua. Ada perkataan Allah, ada perkataan manusia. Ya. Yang menjadi bentuk bukti kasih sayang Allah apa? Lidah manusia mendapat izin untuk melafazkan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lisan manusia yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan kehinaan menjadi mulia jika seandainya mau melafazkan kalamullah Al-Qur'anul Karim. Ini saja, kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan, atau jika seandainya ada yang kurang paham silakan disampaikan. Ya, silakan teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya kepada Ustadz. Boleh raise hand? Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya nanti. Dites ya Ustadz. Saya yang tanya ya. Silakan teman-teman. Boleh Ustadz, tafadhol. Tadi saya sampaikan di ayat pertama, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini kan kalimat apa tadi? Pujian. Berita. Kalimat berita. Kalimat berita itu punya berapa makna? Perintah dan punya dua. Ketetapan. Ya, perintah dan ketetapan. Makna perintah dan juga ketetapan. Terus tadi saya buat analogi, jika seandainya kita menemukan misalnya dalam Al-Quran ini ada yang nggak sesuai dengan pikiran kita, atau sepertinya ada yang salah dengan Al-Quran. Kan biasa ada yang bicara seperti itu. Ya, ada yang bilang, Quran sudah nggak pas kalau dipakai di zaman sekarang. Ini kita bantah dengan surat Al-Kahfi ayat berapa tadi? Ayo teman-teman. Ayat 1. Ayat 1. Walam yaj'al lahu iwaja. Terus kalau seandainya menemukan kesalahan, artinya yang salah itu Qur'annya atau apa? Salah memahami. Salah memahami. Yang salah dalam memahami Al-Qur'an. Salah memahami Al-Quran. Ilmunya masih kurang. Enggak apa-apa, itu hikmah juga itu. Seperti yang kita sampaikan. Ya, itu ada hikmahnya. Saya kadang-kadang kalau di pondok pesantren lebih senang melihat santri itu yang EQ-nya itu agak rendah. Yang dia ini bahasa kitanya dia ini orang bodoh. Bahkan kadang-kadang agak kecewa dengan yang pintar. Dengan kejadian yang banyak zaman sekarang, santri itu kalau seandainya dia pintar, walaupun kita senang dengan santri pintar, biasanya nanti malah dia ini dapat beasiswa, kemudian nanti malah keluar negeri, balik ke Indonesia, bukan balik ke kampungnya untuk mengajar orang-orang awam, tapi malah balik kemana? Ke kota-kota, malah daftar jadi pejabat. Jadi ilmunya yang harusnya dia pakai untuk mengajar, ilmu selama di pondok ngajar ngaji, ngajar ikro, dan lain sebagainya, malah tidak terpakai. Kenapa? Karena dia pintar. Ya, kalau hafal Quran dipakai lomba, nanti dapat hadiah. Sehingga mental yang tumbuh adalah mental menerima. Iya kan? Dia tidak punya mental untuk memberi, mentalnya mental menerima. Sedangkan santri yang bodoh-bodoh, santri yang nilainya 4, santri yang nilainya 3 setiap pembagian raport, ya, dia nggak dapat beasiswa misalnya. Akhirnya dia nggak bisa sekolah, nggak bisa kuliah. Kenapa? Karena tidak dapat beasiswa. Sehingga mau nggak mau dia pulang ke kampung halamannya, dia pulang ke desanya. Karena dia pulang ke kampungnya, dia ngelihat banyak tetangganya nggak bisa ngaji, akhirnya dia beli ikro dengan uangnya sendiri, beli Quran kecil dengan uangnya sendiri, dia berikan sama orang, dia ajarkan ngaji. Mental yang tumbuh adalah mental memberi, bahkan sampai ada yang bisa bikin musola, ngajak orang patungan untuk bikin musola, buka TPA kecil-kecilan, ya. Jadi orang-orang bodoh ini kadang-kadang mentalnya malah lebih baik, mental memberi, sedangkan yang pintar ini kadang-kadang mentalnya mental menerima, ikut lomba, dapat hadiah, ditraktir haji, ditraktir umroh, walaupun baik. Kenapa ini saya sampaikan sebagai pembelaan kepada santri-santri yang ada di pondok yang bahasa kasarnya mungkin nilai rapotnya 4. Karena mereka ini banyak kecewa, banyak dijelek-jelekkan. Yang kebanyakan dipuji santri nilai 9. Yang nilai 4 ini jarang dipuji. Makanya saya ini pejuang santri nilai 4. Jadi tetap ada hikmahnya. Pintar ada hikmahnya, tidak paham juga ada hikmah, juga ada hikmahnya. Bahkan dulu saya sempat ngobrol dengan seorang guru kami, saya tanya, kenapa kok banyak sekali dalam perkara rukun iman ini yang kita tidak paham, yang kita tidak ketahui. Kata beliau, untuk membuktikan keimanan kita. Kalau seandainya kita tahu baru kita beriman, itu sangat lemah. Ya.
Misalnya gini, saya punya dua anak, satu namanya Joko, satu namanya Sutarmin misalnya. Yang Joko saya bilangin, Joko jangan mainan pisau. Akhirnya Jokonya ini nggak mainan pisau, dia letakkan pisaunya. Yang Sutarmin saya bilang, Min jangan mainan pisau. Dia nanya, kenapa nggak boleh mainan pisau Pak? Nanti tanganmu luka. Akhirnya pisaunya diletakkan dan dia tidak jadi mainan pisau. Yang pertama, ketika kita larang jangan main pisau, kemudian dia meletakkan pisaunya, ini pasti dia taatnya murni karena patuh dengan orang tuanya. Kenapa? Dia nggak tahu sebabnya. Ya, karena ketidaktahuan. Sedangkan anak kedua, ini berada di antara dua pilihan. Yang pertama, apakah anak ini tidak main pisau karena betulan taat dengan kita, ataukah dia tidak main pisau bukan karena taat sama kita, tapi karena takut tangannya luka. Ya. Nah, jadi kadang-kadang ketidaktahuan itu bisa jadi menjadi satu bukti keimanan seseorang. Enggak penting, saya enggak tahu surga itu bentuknya gimana, saya enggak tahu neraka bentuknya gimana. Pokoknya saya percaya Allah senang. Kalau Allah senang dengan orang, dimasukkan surga. Kalau Allah benci dengan orang, dimasukkan neraka. Wes itu, saya enggak mau tahu isinya. Yang penting saya kepinginnya masuk surga, saya berbuat amal soleh. Walaupun banyak yang bilang manfaat gerakan sholat, kalau begini ini seperti gerakan senam. Ini kalau sujud nanti darah ke kepala lancar. Oh, nggak penting, saya nggak mau tahu. Maupun kalau seandainya sujud saya harus sakit, tapi karena ini Allah yang suruh, maka saya akan tetap sujud sekalipun itu berbahaya. Nah, ini untuk membuktikan keimanan seseorang. Sehingga dalam rukun iman terkadang ada perkara-perkara yang sama Allah mungkin kita dibuat tidak mengetahuinya untuk apa? Membuktikan. Kalau anak ini tidak tahu, dia masih mau melakukan atau enggak. Ya, seperti Nabi Adam. Ini dia nggak tahu ini kalau saya deketin buah khuldi nanti saya keluar dari surga atau nggak tahu. Pokoknya dilarang aja jangan deketin pohon ini. Untuk apa? Membuktikan percaya atau tidak. Nabi Adam pribadi masih kuat, digoda setan masih kuat. Tapi setelah dibentak sama perempuan, Mas ambilkan nggak Mas? Udah langsung. Makanya banyak keturunan Nabi Adam sampai saat ini yang takut dengan istrinya. Kenapa? Nenek moyangnya sudah seperti itu ya. Baik, Masya Sekian. Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Waalaikumsalam.